Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Delia dari kelas 3D Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang paradigma kritis. Berikut adalah komponen-komponen yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian paradigma kritis. Paradigma kritis pada dasarnya adalah paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik marxisme dalam seluruh metodologi penelitiannya. Karena fakta mengatakan bahwa paradigma kritis yang diinspirasikan dari teori kritis tidak bisa melepaskan diri dari warisan marxisme dalam seluruh filosofi pengetahuannya. Teori kritis pada satu pihak merupakan salah satu aliran ilmu sosial yang berbasis pada ide-ide Karl Marx dan Engels. Selanjutnya ada ciri-ciri paradigma kritis. Pada dasarnya, teori kritis mau menjadi praktis. Selain perbedaan pemikiran, paradigma kritis juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, ciri pemahaman paradigma kritis terhadap realitas. Dalam pandangan paradigma kritis, realitas sering disebut dengan realitas semu. Maksud dari realitas semu di sini merupakan realitas tidak secara alami, namun lebih dibangun oleh konstruk kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Selain itu, pandangan paradigma ini pada realitas tidak berbeda dengan harmoni, tapi lebih ke dalam situasi konflik dan pergulatan sosial. Yang kedua ada ciri tujuan penelitian paradigma kritis. Hal yang mencolok dari tujuan paradigma kritis ini yaitu paradigma yang mengambil sikap untuk memberikan kritik, transformasi sosial, proses emansipasi, dan penguatan sosial. Tujuan penelitian paradigma kritis yaitu mengubah dunia yang tidak seimbang. Dengan demikian, seorang peneliti dalam paradigma kritis akan mungkin sangat terlibat satu-satu dalam proses negasi relasi sosial yang nyata, membongkar mitos, menunjukkan bagaimana seharusnya dunia berada. Yang ketiga, ciri titik perhatian penelitian paradigma kritis. Titik perhatian penelitian paradigma kritis mengandaikan realitas yang dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Ini berarti bahwa ada hubungan yang erat antara peneliti dengan objek yang diteliti. Setidaknya peneliti ditempatkan dalam situasi bahwa ini menjadi aktivis, pembela, atau aktor intelektual di balik proses transformasi sosial. Dari proses tersebut, dapat dikatakan bahwa etika dan pilihan moral, bahkan suatu keberpihakan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari analisis penelitian yang dibuat. Dan ciri yang terakhir yaitu pendasaran diri paradigma kritis mengenai cara metodologi penelitiannya. Paradigma kritis dalam hal ini menekankan penafsiran peneliti pada objek penelitiannya. Hal ini berarti ada proses dialogal dalam seluruh penelitian kritis. Dialog kritis ini digunakan untuk melihat secara lebih dalam kenyataan sosial yang telah, sedang, dan akan terjadi. Dalam konteks karakteristik yang keempat ini, penelitian paradigma kritis mengutamakan juga analisis yang menyeluruh, kontekstual, dan multilevel. Hal ini berarti bahwa penelitian kritis menekankan soal historical situatedness dalam seluruh kejadian sosial yang ada. Konsep paradigma kritis. Sedikitnya, ada dua konsepsi yang diungkapkan Salim pada tahun 2006 perihal paradigma kritis yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu kritik internal terhadap analisis argumen dan metode yang digunakan dalam berbagai penelitian. Kritik ini memfokuskan pada alasan teoritis dan prosedur dalam memilih, mengumpulkan, dan menilai data empiris. Paradigma ini lebih mementingkan pada alasan, prosedur, dan bahasa yang digunakan dalam mengungkapkan kebenaran. Oleh karena itu, penilaian silang secara kontinu dan pengamatan data secara intensif merupakan merek dagang dari paradigma ini. Yang kedua, makna kritis dalam reformulasi masalah logika. Logika bukan semata-mata pengaturan formal dan kriteria internal dalam pengamatan, tetapi juga melibatkan bentuk khusus pemikiran yang difokuskan pada skeptisisme dalam pengertian rasa ingin tahu terhadap institusi sosial dan konsepsi tentang realitas yang berkaitan dengan ide, pemikiran, dan bahasa melalui kondisi sosial historis. Berikutnya ada teori yang berkaitan dengan paradigma kritis. Paradigma kritis ini menaungi dua teori komunikasi umum, yaitu teori komunikasi feminis dan teori analisis wacana. Yang pertama ada teori feminis atau feminisme yang berdasar pada asumsi bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang didominasi oleh pemahaman yang bias laki-laki dan menindas perempuan. Feminisme secara umum menentang asumsi dasar masyarakat dan mencari alternatif pemahaman yang lebih membebaskan, yaitu pemahaman yang meletakkan wanita dan pria dalam posisi yang seimbang.
Yang kedua ada teori analisis wacana, termasuk dalam proses komunikasi yang menggunakan simbol-simbol berkaitan dengan interpretasi peristiwa-peristiwa di dalam sistem kemasyarakatan yang luas. Melalui pendekatan wacana pesan-pesan komunikasi seperti kata-kata, tulisan, gambar-gambar, dan lain-lain tidak bersifat netral atau steril. Pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek ontologi. Pada tataran dimensi ontologis, peneliti berada dalam pendekatan objektif dan akan melihat kenyataan sebagai objek. Artinya, objek merupakan sesuatu yang berada di luar peneliti dan yang bebas dari penelitinya atau value free, dan dapat diukur secara objektif dengan menggunakan instrumen. Yang kedua itu epistemologi. Peneliti dalam dimensi ini memberikan jarak yang cukup jauh dengan objek penelitiannya untuk pendekatan objektif sehingga lebih bersifat independen. Yang ketiga, aksiologi. Dalam pendekatan objektif, nilai-nilai yang dianut peneliti tidak boleh mempengaruhi penelitiannya dengan menghindari pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan nilai dalam hasil penelitian dengan menggunakan bahasa yang impersonal, sedangkan dalam pendekatan subjektif justru sebaliknya. Bahasa digunakan sebagai hubungan untuk mendekatkan antara peneliti dengan objek yang diteliti sehingga lebih bersifat personal. Dan yang terakhir ada metodologi. Pendekatan objektif lebih menekankan pada logika deduktif dan teoritis dan pengembangan hipotesis. Dilakukan untuk menguji hubungan sebab akibat dan hasilnya cenderung statis. Berikut studi kasus yang saya ambil mengenai hoax. Berikut deskripsi masalah menurut aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.